Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Lestari, NIM 230400200013 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Menggunakan Machine Learning dalam Lingkungan Manufaktur Industri. Industri manufaktur saat ini menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar. Dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang machine learning, perusahaan dapat memanfaatkan data besar untuk memprediksi kinerja operasional dan membuat keputusan yang lebih baik. Machine learning menawarkan kemampuan untuk memprediksi kinerja berdasarkan pola yang ditemukan dalam data historis. Meskipun potensi machine learning dalam meningkatkan kinerja manufaktur sangat besar, banyak perusahaan masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan teknologi ini. Ini adapun perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh variabel produksi terhadap kinerja dalam lingkungan manufaktur. Lalu yang kedua, bagaimana machine learning yang paling efektif untuk memprediksi kinerja dalam konteks ini. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengimplementasikan prediksi kegagalan machine learning dalam konteks ini. Tujuan proposal penelitian ini pun ada tiga. Yang pertama, menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja dalam lingkungan manufaktur. Lalu yang kedua, mengembangkan dan membandingkan beberapa machine learning untuk memprediksi kinerja. Lalu yang ketiga, menyusun rekomendasi untuk implementasi prediksi dalam pengambilan keputusan di industri manufaktur. Di sini ada tiga manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dalam lingkungan manufaktur. Kedua, menghasilkan prediksi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, ketiga, berkontribusi pada pengembangan strategi machine learning dalam industri manufaktur. Jadi di sini kita belum mengetahui apa itu machine learning. Machine learning atau pembelajaran mesin merupakan pendekatan dalam AI yang banyak digunakan untuk menggantikan atau menirukan perilaku manusia untuk menyelesaikan masalah atau melakukan otomatisasi. Machine learning juga membutuhkan data untuk dipelajari yang disebut sebagai data training. Klasifikasi adalah metode dalam machine learning yang digunakan oleh mesin untuk memilah atau mengklasifikasi objek berdasarkan ciri tertentu. Sini adapun algoritma machine learning. Algoritma machine learning pembelajaran mesin adalah metode dan teknik yang digunakan untuk mengembangkan model yang dapat belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Ada dua algoritma machine learning. Yang pertama, supervised learning, pembelajaran terawasi. Ada tiga. Yang pertama, linear regression. Yang kedua, polynomial regression. Yang ketiga, ridge regression. Lalu, yang kedua, unsupervised learning, pembelajaran tak terawasi. Clusteringnya ada 5. Yang pertama, K-means. 2. Hierarchical clustering. Ketiga, DBSCAN. Keempat, dimensionality reduction. Lalu yang terakhir, kelima, principal component analysis PCA. Tujuan machine learning dalam lingkungan manufaktur ada 4. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Peningkatan machine learning dapat menganalisis data produksi untuk mengidentifikasi pola dan tren yang membantu dalam mengoptimalkan proses produksi. Ini dapat mengurangi waktu henti downtime dan meningkatkan throughput. Lalu yang kedua, prediksi pemeliharaan predictable maintenance. Dengan menggunakan machine learning, perusahaan dapat memprediksi kapan mesin atau peralatan kemungkinan besar mengalami kerusakan. Ini memungkinkan pemeliharaan dilakukan secara proaktif, mengurangi biaya, perbaikan, dan waktu henti yang tidak terduga. Lalu yang ketiga, pengendalian kualitas atau quality control. Machine learning dapat digunakan untuk mendeteksi cacat produk secara real time selama proses produksi tersebut. Dengan analisis citra dan data sensor, sistem dapat mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan mengambil tindakan yang diperlukan. Lalu yang terakhir, keempat, analisis data besar, big data analysis. Industri manufaktur menghasilkan sejumlah besar data dari berbagai sumber, mesin, sensor, sistem ERP, dan lain-lain.
Machine learning membantu dalam menganalisis data ini untuk mendapatkan wawasan yang berguna bagi pengambilan. Di sini adapun kegagalan pada machine learning. Kegagalan machine learning dapat kita lihat sebagai penyimpangan yang tidak sah dari keadaan normal pada setidaknya satu properti, karakteristik, atau parameter pada mesin. Predictive maintenance system dapat menampilkan kondisi alat dan dapat memprediksi kapan waktu yang diperlukan untuk perawatan alat mesin tersebut. Dengan adanya sistem prediksi perawatan alat, maka akan dapat menjamin kesediaan alat, produktivitas, dan keamanan. Untuk meminimalkan resiko kegagalan, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap data, memilih model yang tepat, dan melakukan validasi serta pengujian serta menyeluruh sebelum menerapkan solusi machine learning dalam produksi. Oleh karena itu, machine learning menyediakan pendekatan prediktif yang kuat untuk predictive maintenance system. Jadi kesimpulan dari semua penjelasan proposal penelitian saya, memanfaatkan machine learning telah berhasil dikembangkan dalam penelitian ini. Pengembangan sistem yang terdiri dari business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Hasil machine learning dikembangkan dalam memudahkan pengguna untuk memantau kondisi dan melakukan prediksi kegagalan mesin. Penelitian selanjutnya adalah pengembangan model untuk memprediksi waktu perawatan mesin sehingga dapat menjadi suatu predictive maintenance system yang utuh. Implementasi predictive maintenance system dalam dunia industri diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya pemeliharaan, dan memastikan kondisi. Sekian dari penjelasan proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan dan penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.